Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Purwitasari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tahapan pelaksanaan penelitian. Yang pertama adalah definisi penelitian. Upaya untuk mencari kebenaran akan sesuatu. Upaya dalam penelitian berupa kegiatan meneliti dan tujuan. Pengertian mencari tidak lain adalah mencari jawaban yang akan berarti menemukan atau menguji suatu masalah. Selanjutnya adalah tahapan penelitian, suatu cara agar seorang peneliti dapat mudah meneliti suatu masalah dengan prosedur yang benar. Dalam tahapan-tahapan penelitian tersebut juga harus dilakukan agar peneliti dapat disusun dengan urutan yang benar dan masalah yang sedang diteliti dapat diteliti dengan mudah tanpa masalah. Selanjutnya adalah langkah-langkah mengadakan penelitian. Antara lain, memilih masalah, studi pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan kerangka dasar, merumuskan hipotesis, memilih pendekatan, menentukan variabel, menentukan sumber data, menyusun instrumen, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menulis laporan. Berikutnya adalah tahapan penelitian. Dalam penelitian ada 3 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penulisan laporan. Tahapan perencanaan. Dalam perencanaan ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, penentuan masalah, yaitu menentukan atau memilih suatu pokok masalah yang akan diteliti. Yang kedua, latar belakang masalah. Peneliti harus memaparkan suatu uraian yang menunjukkan latar belakang yang dipilih untuk ditelitinya. Yang ketiga, identifikasi masalah. Dalam rancangan penelitian perlu ditegaskan dan dirumuskan masalah yang akan diteliti. Rumusannya perlu jelas dan tegas sehingga keseluruhan proses penelitian bisa benar-benar terarah dan terfokus ke alamat yang jelas. Yang keempat, telaah kepustakaan. Setelah masalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi peneliti yang akan dilakukan pada umumnya. Yang kelima, tujuan dan kegunaan penelitian. Dalam rancangan penelitian, apapun format penelitian yang digunakan, juga perlu secara tegas dan jelas merumuskan tujuan penelitian yang hendak dihasilkan. Yang keenam, perumusan hipotesis serta metode penelitian. Rumusan hipotesis hendaknya dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang deklaratif. Tahapan pelaksanaan. Yang pertama, pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. A. Pengumpulan data secara observasi. B. Secara wawancara. C. Angket. D. Dokumen. E. Triangulasi. Yang kedua, pengolahan data. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data penelitian adalah sebagai berikut. A. Mengklasifikasian data. Dilakukan dengan menggolongkan aneka ragam jawaban ke dalam kategori yang jumlahnya lebih terbatas. B. Editing
adalah pekerjaan yang mengoreksi atau melakukan pengecekan. C. Coding, yaitu pemberian tanda, simbol, atau kode bagi tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Dalam penelitian ini sedang disesuaikan dengan variabel penelitian dengan kode. D. Scoring adalah memberi angka pada lembar jawaban. Angka tiap subjek skor dan tiap item atau pertanyaan pada angket ditentukan sesuai dengan perangkat option. E. Tabulasi adalah usaha penyajian data yang dilakukan dengan bentuk tabel. Yang ketiga, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Tahap penulisan laporan. 1. Teknik penulisan laporan. Dalam pembahasan ini mencakup 3 hal, yaitu cara penulisan, gaya penulisan, dan diakhiri dengan petunjuk umum penulisan. Cara penulisan suatu laporan penelitian biasanya diarahkan oleh suatu fokus, yang berarti bahwa penulisan memutuskan untuk memberitahukan keinginan kepada para pembaca. Persoalan kedua yang dibahas ialah gaya penulisan. Gaya penulisan dapat dinyatakan berada di antara suatu kontinu. Dalam suatu pihak terdapat gaya penulisan formal dan tradisional, dan di pihak lain ada gaya penulisan yang terlampau longgar, deskriptif, menceritakan peristiwa yang berkepanjangan terlebih dahulu, baru pada akhirnya menarik kesimpulan. 2. Petunjuk penulisan laporan. Ada 6 petunjuk penulisan laporan. A. Penulisan hendaknya dilakukan secara informal. B. Penulisan itu hendaknya bersifat penafsiran atau evaluatif. C. Penulisan hendaknya menyadari jangan sampai terlalu banyak data yang dimasukkan. D. Penulisan hendaknya tetap menghormati janji, tidak menuliskan nama, dan menjaga kerahasiaannya. E. Penulisan hendaknya tetap melaksanakan penjajakan audit. F. Penulisan hendaknya menetapkan batas atau penyelesaian laporan dan bertekad untuk menyelesaikannya. Sekian presentasi dari saya tentang tahapan pelaksanaan penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.